Selamat bergabung pada acara konsultasi dan pelatihan online mengenal bisnis collaboration bagi UKM Senin 30 November 2020. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan bacakan susunan acara pada pelatihan online hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pemutaran video lagu Indonesia Raya yang dilanjut dengan seputar Dinas Vokasi dan UKM Provinsi Jawa Timur beserta profil klinika UKM Jatim. Yang ketiga adalah pemaparan materi dari narasumber beserta sesi tanya jawabnya. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu pemutaran video lagu Indonesia Raya dan seputar informasi usaha kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur beserta profil klinik KUKM Jatim. Baik, mari kita simak bersama videonya. Ada musuh yang level Gak usah lah Bu, cuma kesini aja kok. Lagian juga sudah gak ada apa-apa ini. Ya ampun ya, jangan nyetain dong. Ini loh masih banyak yang kena COVID-19. Gak usah ribet deh. Pokoknya 3 tunggu aja di rumah. Satu keluarga di Bandung, daerah istimewa Semua hal yang biasa kita lakukan sudah memakai masker tapi harus waspada. Berjaga jarak menjadi hal lumrah. Agar keluarga di rumah bisa menyambut dengan bahagia. Mari menjalankan protokol new normal agar berkegiatan di luar rumah bisa terlaksana, keluarga pun tetap sehat dan sejahtera. Bapak Ibu, pandemi ini belum jelas akan seperti apa. Sementara
Halo, waalaikumsalam. Ya Bu, insya Allah kita akan terus support UKM semua. Edukasi, pelatihan akan terus kita adakan meskipun untuk kembangkan bisnis. Oke. Kami doakan Ibu sukses dan teman-teman UKM sehat semua. Nanti kami segera hubungi kembali. Oke Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kita harus mengganti edukasi kita secara online. Konsultasi online, pelatihan manajemen online, pelatihan teknis juga online. Dan tingkatkan optimasi seluruh sosial media kita. Kita buat schedule untuk tiap bulan dan kapan masing-masing pelatihan itu diselenggarakan. Kita pakai aplikasi Zoom atau Google Meet dan kita sebarkan info schedule ini ke teman-teman UKM. Oke, saya setuju. Segera harus kita jalankan. Kita susun materi yang dibutuhkan, terutama untuk masa pandemi ini. Mengucapkan terima kasih kepada Klinik Koperasi dan UKM Jatim. Saya terus bisa mengupgrade meski masa pandemi. Jaya terus UKM Jatim. Saya di sini selaku UKM Mikro Kecil sangat terima kasih telah memasukkan juga ini. Saya mendapatkan wawasan dan gagasan dan dasarnya ilmu manfaat dari BPC dan sekarang untuk pelatihan online. Alhamdulillah, meski pandemi akses terbatasi, alhamdulillah saya masih bisa menambah wawasan, menambah ilmu melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh BDC Klinik KUKM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih BDC. Baik Bapak Ibu, telah kita simak beberapa video yang telah kami rangkum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kami, yaitu dari Bapak Ruli Kusuma Hadi, tenaga ahli organisasi SDM dan pembiayaan klinik KUKM Jatim. Kepada Bapak Ruli Kusuma Hadi diperkenankan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Wanda, admin kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan lancar dan tetap berkembang usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan pada hari ini dan tentu saja nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini sehingga kita masih
kuat ya dan masih terpelihara hasrat kita untuk tetap belajar dan tetap menimba ilmu apapun keadaannya ya. Jangan pernah berhenti berikhtiar, apalagi berhenti untuk menuntut ilmu ya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya yang sangat membantu terlaksananya acara kita pada hari ini. Bapak Ibu beserta yang saya hormati, tetap semangat ya. Hari ini meskipun mungkin keadaan belakangan ini agak lebih berat, tapi kita tetap selalu berikhtiar tiada henti untuk tetap belajar. Pada hari ini, materi hari ini sebetulnya penggabungan dari 3 materi, yaitu analisa SWOT dan bisnis model kanvas dan blue ocean strategi. Hanya dengan bedanya mungkin dengan warna-warna yang agak berbeda Bapak Ibu ya. Seperti judul hari ini kita bahwa kolaborasi itu penting ya, kolaborasi itu sangat penting dan itulah kekuatan kita ya. Tapi belum di level kawan-kawan UKM mikro terutama ya. Kolaborasi sebetulnya sudah terjalin tapi belum tertata dengan baik ya, sehingga hasilnya pun juga menjadi kurang bagus, kurang terarah ya. Baik, kita mulai dengan materi iya. Ada. Ben pundut dhewe ya. Aku tak anu iki. Apa cek log sih? Iya, cek log aku. Oh iya. Oh iya. Saya tinggal. Oh iya. Jangan baik.
ini aja, Pak. Sudah masuk materi. Sudah, materi. Iya. Iya, monggo. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf agak terganggu materi pada hari ini. Ya, mengenal bisnis collaboration, Bapak Ibu, bagi UMKM. Ya. Sebetulnya bisnis ini sudah pola ini sudah cukup lama ya. Hanya mungkin UKM-UKM yang besar saja yang selama ini justru peduli dengan yang seperti ini ya, bahwa kerjasama sekalipun bisnisnya mungkin tidak langsung berhubungan ya, tapi mereka dengan intent melakukan kerjasama ya, berbeda dengan UKM kita yang masih lebih suka sendirian ya. Bahkan kalau berkolaborasi cenderung menyakitkan akhirnya ya, karena memang tidak didasari oleh keinginan dan kerjasama yang baik. Waduh. Baik, Bapak Ibu, ini komputer baru, ini saya agak gimana? Nah, baik, Bapak Ibu, ketika kita sudah nyampe mungkin kemarin bagi yang ikut ya, Blue Ocean Strategi. Ya, tidak ada kompetitor di dalam bisnis itu, tidak ada pesaing di dalam bisnis, ya. Meskipun bisnisnya sama sekalipun, ya. Jadi tidak ada bisnis yang dapat berjalan dengan sendirian. Ya, semua butuh kolaborasi, semua butuh kerjasama, Bapak Ibu. Nah, kolaborasi antar pelaku usaha merupakan salah satu strategi di dalam mengembangkan bisnis, ya. Bahkan dengan pesaing maupun kompetitor sekalipun. Ya, dalam satu kasus ini banyak terjadi, Bapak Ibu, antara bisnis yang sejenis, tapi ternyata tiba-tiba melakukan sesuatu yang mereka harus bersama-sama. Ya. Misalnya pada saat bakso tikus, ya, semua pengusaha bakso melawan kondisi ini. Dan mereka kompak untuk melawan itu, ya. Itu dalam kondisi yang tidak enak. Ya, di dalam kondisi yang enak pun ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Saya melakukan di resto saya dulunya memang kondisinya tidak, antar pengusaha tidak kenal, ya. Tapi begitu saya di situ, saya ajak kawan-kawan yang ada di rumah makan yang bisnisnya makanan, ya, bahwa kita tidak bisa melakukan bersaing, itu kita tidak bagus gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi sampai saat ini, meskipun masih belum ada yang ikut, belum ada yang nurut ya, tapi ada beberapa pengusaha makanan ya yang tergabung di dalam grup saya ya, itu saling bekerja sama, Bapak Ibu. Jadi saya menawarkan menu mereka juga menawarkan menu saya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa, kalau tidak salah 9 resto yang secara intent ada kerjasama, ya, dan mereka sudah tidak lagi bermusuhan, ya. Dan kita sudah sepakat ketika mereka menawarkan bisnis saya, resto saya, dan laku, dia juga dapat fee sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi artinya apa? Mau jualan makanannya siapa saja, mereka untungnya sama.
Bapak Ibu, ya. Kita sudah standarisasi itu. Nah, dan ini meskipun belum secara resmi jangka panjang dan ada perjanjian yang khusus, tapi ini sudah berjalan di skala UKM menengah, ya UKM kecil, ya. Gitu. Nah, harapan saya lebih banyak yang seperti ini, ya, lebih banyak karena apa? Manfaatnya sangat besar sekali bagi perkembangan UKM itu sendiri. Ya, sudah tidak ada waktunya, sudah bukan zamannya seorang UKM meskipun jenis usahanya sama saling bermusuhan. Justru mereka saling merangkul untuk memuaskan pasar. Ya, ini yang menjadi tema pada hari ini, Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya. Iya. Tentuin. Ya, kolaborasi dan bisnis, Bapak Ibu, sesuatu yang kalau menurut saya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ya, karena Pak, ketika kita berbisnis pasti akan butuh kolaborasi, ya, bahasa Indonesianya kerjasama yang lebih yang lebih baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Artinya apa? Ketika kita tidak kerjasama, maka kita tidak akan berkontribusi yang besar, ya, terhadap bisnis itu. Tapi ketika ada kerjasama dan saling menguatkan, dan itulah yang membuat kita menjadi lebih kuat. Ya, kolaborasi dan bisnis, ya, ketika kita tidak dapat mengatasi masalah sendiri, maka pengusaha lain kita harus menjalin kerjasama bisnis terutama yang saling menguntungkan dengan pengusaha lain, ya, untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, sebaiknya mulai menjalin kerjasama bisnis yang menguntungkan dengan pihak lain. Ya, artinya apa? Kita akan memperbesar jaringan kita dengan segala keterbatasan dengan berkolaborasi tersebut. Ya, kerjasama bisnis berarti membiarkan pihak lain untuk turut serta ikut campur tangan di dalam pengelolaan. Ya. Ada kerjasama bisnis yang hanya kerjasama pemasaran, ya, seperti saya ada kerjasama penyediaan produk, ada kerjasama di permodalan. Nah, apapun jenis kerjasamanya, yang penting itu produktif, saling membangun, ya, dan saling membesarkan, itu harus dilakukan. Ya, tidak ada bisnis yang bisa berjalan dengan sendiri. Ya, diutamakan adalah yang memperoleh distribusi keuntungan yang adil. Ya, adil tidak berarti harus sama, tergantung kontribusi yang diberikan kepada masing-masing yang ada di dalam kolaborasi tersebut. Ya. Waalaikumsalam. Mengapa harus berkolaborasi, Bapak Ibu? Ya. Tentang kolaborasi, ya, ada banyak cara untuk menjadi sukses, Bapak Ibu, ya, UKM. Salah satunya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan para mitra bisnis, ya, dan itu tidak harus yang berdekatan, ya. Yang berjauhan pun juga kita akan bisa menjalin sebuah kerjasama. Nah, ada banyak cara untuk mencapainya, ya. Memang bukan hal yang mudah, ya, karena menyatukan pikiran masing-masing itu juga salah satu kesulitan, ya, ketika persepsi dan mindset kita berbeda, ya, tidak mudah, ya, tapi itu sangat penting untuk dilakukan. Ya, dibutuhkan beberapa faktor penentu kerjasama agar berjalan sesuai dengan rencana. Ya, butuh kejujuran, butuh komitmen, butuh segala macam yang bisa mensupport adanya kerjasama tersebut. Ya, mohon dimatikan Bapak Ibu biar tidak mengganggu yang lain. Masih coba-coba Pak ya. Baik, kita lanjut. Mengapa kita harus berkolaborasi, Bapak Ibu? Ya. Kolaborasi merupakan salah satu tahapan di dalam sebuah bisnis. Ya, karena itu untuk mensukseskan dan bertujuan untuk mensukseskan dan jangkauan bisnis.
Ya, seperti tadi, ketika kita sendirian, ketika kita bermain sendiri, penuh keterbatasan, ya, penuh keterbatasan. Oleh karena itu, kita butuh support dari kawan-kawan pengusaha yang lain, ya, dengan segala macam support tadi, bisa permodalan, bisa jaringan, bisa kerjasama penjualan dan sebagainya. Ya, siapa saja pasti membutuhkan dan memerlukan tim, ya, maupun partner, maupun kawan-kawan yang bersedia untuk kolaborasi, ya. Jadi ke depan kolaborasi menjadi sangat penting, Bapak Ibu, karena tidak ada yang bisa berjalan sendirian, ya. Apalagi UKM, Bapak Ibu. Nah, mengapa kita harus berkolaborasi? Tujuannya untuk menciptakan produk baru yang dapat memanjakan pelanggan atau konsumen, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita sendirian, ya, kita belum mampu menciptakan produk baru yang lebih bagus, ya. Begitu kita ada kerjasama, kolaborasi, maka apapun yang diinginkan oleh konsumen bisa kita ciptakan dan kita mampu mengangkat bisnis kita. Ya, yang berikutnya untuk mendatangkan keuntungan bagi masing-masing perusahaan. Sekali lagi saya sampaikan, pembagiannya tidak harus sama, ya, bergantung pada kontribusi masing-masing. Ya, kalau cuma 2, kalau 3, 4 yang bergabung di dalam kolaborasi tersebut, ya, memang harus diperjelas. Bagaimana sih pembagiannya, bagaimana tanggung jawabnya, ini yang lebih penting. Beberapa waktu yang lalu kita juga dapat materi bagaimana membuat sebuah perjanjian bisnis. Ya, salah satu contoh konkretnya yaitu bisnis franchise. Itu sudah jadi, Bapak Ibu. Yang berikutnya, ya, model kolaborasi bisnis, ya, dilihat dari jangka waktunya, Bapak Ibu. Maka ada kerjasama jangka pendek, yaitu kerjasama yang hanya sekedar ingin coba peruntungan di dunia bisnis. Ya. Ada beberapa UKM kumpul punya ide, dilaksanakan. Ya. Itu salah satu yang sering terjadi di usaha mikro, ya, sehingga segala sesuatunya belum jelas tanggung jawabnya seperti apa. Ya. Tapi memang harus dicoba, ya, dicoba untuk menjajaki. Yang berikutnya kerjasama jangka panjang, yaitu kerjasama yang biasanya sudah permanen antara sebuah perusahaan yang mungkin sudah eksis, ya, produknya sudah bagus, dengan perusahaan lain yang sama, mungkin sama-sama bagus, ya, ataupun yang masih menuju ke tahapan yang bagus, ya, dengan perjanjian yang dibuat secara hukum. Artinya secara hukum keduanya saling mengikat. Ketika salah satu melanggar, ada tanggung jawabnya. Ya, ini akan membuat sebuah kerjasama menjadi lebih serius, Bapak Ibu. Ya, serius artinya memang semua sungguh-sungguh. Jadi ketika mereka tidak sungguh-sungguh, sebaiknya nggak usah bekerja sama, ya, nggak usah bekerja sama. Karena Pak, itu kasihan yang partnernya, kasihan yang mitranya sudah sungguh-sungguh, tiba-tiba tidak menghasilkan, tidak serius, ya. Ini salah satu bentuk kerjasama. Yang berikutnya, model dari kolaborasi selama ini, Bapak Ibu, bisa usaha mikro dengan usaha mikro, ya, bisa usaha mikro dengan usaha kecil sesuai tingkatannya, bisa mikro dengan menengah, bisa mikro dengan besar, ya, dan seterusnya. Ya, ini sudah banyak terjalin, meskipun gregetnya itu masih ada di pihak yang lebih besar. Dan contohnya beberapa supermarket yang sudah bekerja dengan UKM mikro, ya, tapi kadang-kadang si UKM juga kurang semangat, yang penting sudah masuk, sudah selesai, padahal tidak seperti itu harapannya. Ya, ini nanti bisa dibahas di diskusi, Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya, jenis kolaborasi bisnis. Ada beberapa jenis, Bapak Ibu, yang sering
terjadi, tapi ini saya melihat ini masih di perusahaan-perusahaan yang agak besar, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika UKM dengan basic ini, dengan dasar ini, kita akan melakukan kerjasama, ya, kerjasama, yaitu co-marketing dengan co-branding. Yang satu punya branding yang kuat, yang satu punya daya menjual yang kuat, ya. Ini salah satu yang biasanya terjadi. Ya. Yang satu brandingnya sudah kuat, meskipun itu produk baru, tapi yang satunya memiliki kemampuan marketing yang luar biasa. Ya, jika keduanya disandingkan, karena seringkali maka kekuatan dan reputasi sebuah merek akan lebih cepat berpengaruh pada tingkat pemasaran, Bapak Ibu. Ini salah satunya, ya. Ketika yang pertama adalah marketing dengan branding, ya. Yang satunya punya branding yang kuat, yang satunya punya reputasi tentang penjualan yang baik. Ya, maka keduanya jika disandingkan, ya, seringkali akan menimbulkan kekuatan dan reputasi yang berpengaruh besar pada tingkat pemasaran mereka. Ya, ini rata-rata di perusahaan agak besar, ya, yang memang mereka memiliki komitmen yang cukup bagus, komitmen dan support dari perusahaan yang cukup bagus. Yang berikutnya, jenis kolaborasi ini sering dilakukan oleh perusahaan yang sudah established, ya. Jadi perusahaan yang memang sudah mapan di bidangnya. Ya. Apakah yang belum mapan juga, yang belum bagus juga nggak bisa? Ya. Bisa saja, ya, bisa saja. Mungkin dengan fasilitas program pemerintah, ya, yang selama ini kita dapat, ya, usaha kecil bisa bermitra dengan perusahaan besar. Ya, meskipun prinsipnya tetap harus menguntungkan perusahaan besar. Ya, kalau sampai merugikan perusahaan besar pasti tidak mau, Bapak Ibu. Nah, jadi tetap prinsipnya saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Ya, selain untuk memperluas pasar, inovasi dari kedua brand sudah cukup dikenal juga, sehingga memancing rasa ingin tahu konsumen lama dan terutama konsumen yang baru. Bapak Ibu, ketika brand kita sudah bagus, ya, terutama misalnya di alat-alat elektronik seperti HP, ya, begitu iklan keluar aja sudah penasaran semua orang untuk mencoba, ya, seperti apa. Nah, ini sesuatu yang memang sudah dikondisikan mereka, ya. Jadi kita harus sadar bahwa mereka sudah mengkondisikan, sudah mempengaruhi kita agar sikap kita sesuai yang diharapkan oleh mereka. Nah, di UKM juga harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita tidak hanya sekedar jalan-jalan, ya, promosi atau pameran, enggak seperti itu. Tapi bagaimana yang kita lakukan itu mampu mempengaruhi mindset mereka, ya, mempengaruhi keinginan mereka untuk membeli kepada kita, membeli produk kita, ya. Ini yang paling penting, ya, ketika kita melakukan sesuatu inovasi dari dua perusahaan, ya. Jadi memperluas, tetap, ya, intinya tetap bahwa apa yang kita lakukan itu akan memperluas pasar, ya, karena memancing orang ingin tahu, konsumen ingin tahu apa produk yang kita jual, ya. Tetap harus seperti itu, Bapak Ibu. Yang berikutnya, co-producing, ya, jadi dapat dilakukan oleh dua perusahaan dan itu saling melengkapi, ya. Jadi co-producing itu kekuatan menjadi satu dan itu saling melengkapi. Ya, satu perusahaan memiliki ide kreatif dan perusahaan lainnya memiliki sumber daya. Ya, satu punya pemikiran yang ke depan, satunya punya sumber daya. Nah, ketika dua sumber daya ini dipadukan, maka akan menghasilkan sesuatu yang bagus, baik itu produk maupun perusahaannya. Kerjasama ini akan menonjolkan brand perusahaan untuk mencerminkan kolaborasi bisnis yang nyata. Ya. Dan ini sudah sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan menengah ke atas, Bapak Ibu. Ya, tinggal kita saja, ya, sebetulnya kita mampu yang kecil ke bawah ini kita sebetulnya mampu bekerja sama.
Cuman kadang-kadang mental kita belum siap ya untuk itu, untuk komitmen, untuk disiplin dan sebagainya. Karena semua butuh sesuatu yang memang dipersyaratkan pada saat dimulainya perjanjian tersebut. Yang berikutnya co-distributing ya. Jadi bisnis biasanya ini terjadi pada bisnis startup ya, yang tidak memiliki banyak distribusi, bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil sebagai ujung tombak penjualannya. Ya, ini seperti yang saya lakukan, Bapak Ibu, beberapa ujung-ujung tombak ini mereka ada beberapa UKM tidak memiliki fasilitas, mereka hanya bisa produksi. Nah, saya bagian yang jualkan. Ini salah satu konsep kerjasama yang paling gampang yang banyak terjadi selama ini, Bapak Ibu. Yang berikutnya, ya jenis kolaborasi bisnis, co-funding, Bapak Ibu. Ya. Ini sudah banyak terjadi. Jadi kemitraan modal, kemitraan dana, ya ini. Yaitu jenis kolaborasi yang sudah sering dilakukan oleh kita, ya, kerjasama di dalam permodalan. Ya, co-funding dapat diartikan sebagai penggabungan. Di situ bolehlah penggabungan saham atau modal atau penyaluran modal bagi perusahaan yang baru berkembang. Ya. Baik itu kecil dengan kecil, baik itu besar dengan kecil, menengah dengan kecil. Ya. Yang penting unsurnya ada penggabungan beberapa modal untuk satu perusahaan atau dia mensupport modal dari usaha yang lain. Ya, ini yang sudah terjadi, sudah sering kita lakukan, Bapak Ibu. Cuman mungkin harus dipertegas perjanjiannya karena selama ini kerjasama antar UKM itu hanya berupa kerjasama lisan, ya, kerjasama komitmen saja, belum sampai ke tatanan kerjasama yang formal, yang ada kontrak perjanjiannya, ya. Sehingga ketika mereka mulai bahkan juga mengakhirinya juga tidak jelas, ya, tidak jelas. Yang penting sudah sama-sama tidak suka sudah selesai. Ya, ini berbeda ketika perjanjian kontraknya ada, ya, dan kita terikat hukum satu sama yang lainnya. Ya. Ini beberapa jenis kolaborasi yang sering kita lakukan, Bapak Ibu, yang ada di kita. Ya. Ada 4 ini secara umum. Ya, silakan Bapak Ibu mana yang mau dipilih, mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan, silakan. Ya. Tidak ada bisnis yang bisa jalan dengan sendirinya. Yang berikutnya keuntungan kolaborasi, Bapak Ibu. Ya, kenapa sih kita harus melakukan kolaborasi? Yang pertama untuk meningkatkan reputasi bisnis. Ya, apalagi yang bekerja sama dengan kita itu adalah mereka yang sudah punya reputasi yang bagus. Ya, maka kita ikut terangkat, brand kita ikut terangkat, ya, produk kita juga akan terangkat, ya, semuanya akan terangkat ketika kita bekerja sama dengan perusahaan besar. Ya, atau yang lebih maju dari kita. Makanya ketika kita bisa bekerja sama, kita harus serius. Meskipun tidak semua kerjasama dengan UKM yang lebih besar itu bagus. Ya, yang penting hasilnya tadi bahwa kerjasama tersebut dapat meningkatkan reputasi bisnis yang baik, ya, ke depannya. Ya. Ini salah satu cara membangun branding, ya, dengan cara seperti itu. Ya, meskipun kita tidak untung, tidak apa-apa. Yang penting branding kita naik, ya, meningkat. Yang berikutnya menciptakan ekosistem pasar baru. Ya, ketika kita bekerja sama, yang awalnya kita tidak memiliki pasar ke arah itu, tapi dengan adanya sumber daya dari hasil kerjasama tersebut, maka kita akan mampu melihat pasar yang baru. Ya. Yang berikutnya lebih mudah mendengar keluhan-keluhan dari konsumen, ya, karena dengan banyak adanya kerjasama kita bisa saling memberi masukan-masukan, ya. Itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ya,
ada beberapa model kolaborasi ya, antara lain saling mempromosikan ya, saling mempromosikan produk. Harusnya ini bisa dilakukan oleh UKM, Bapak Ibu. Harusnya ada kerjasama ya. Misalnya saya mempromosikan produk UKM lain yang memang sudah ada komitmen. Ya, jadi cross promote tentang brand ya, itu kerjasama saling mempromosikan. Jadi Bapak Ibu pasang iklan saya juga akan pasang iklan Bapak Ibu. Nah, kalau ini menjadi lebih banyak, tidak cukup satu dua orang, ini akan menjadi kekuatan yang cukup besar kalau ini dilakukan. Ya, yang sering terjadi kalau UKM kecil sering melakukan untuk dirinya sendiri. Nah, coba mulai saat ini lakukan ini. Jadi saling mempromosikan tentang brandingnya branding orang lain. Orang lain juga begitu, harus ada komitmen mempromosikan tentang branding kita. Ya, sehingga kita akan sama-sama naik, sama-sama maju ya, dan sama-sama berkembang. Ya, harusnya ini UKM banget Bapak Ibu ya, harus dilakukan oleh UKM. Saya lihat cukup banyak ya yang seperti ini, meskipun kadang-kadang Bapak Ibu nggak sadar ya, tapi mempromokan punyanya orang, punyanya UKM lain, itu sudah sering terjadi saya lihat, tapi belum tertata dengan baik. Ya, kolaborasi dengan influencer Bapak Ibu. Jadi biasanya di dalam dunia online itu ada orang-orang yang sering punya banyak pengikut, ya, punya banyak pengikut. Nah, ketika kita berkolaborasi dengan mereka, pasti pengikutnya akan lebih mudah untuk mengetahui itu, lebih mudah untuk tahu tentang kita. Ya, biasanya kalau saya melakukan ini ada imbalannya, Bapak Ibu, meskipun tidak harus berupa uang, ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana kerjasamanya. Ada juga influencer ini yang gratis, ya, mereka hanya support, memang benar-benar support tentang UKM. Ya, ada guys posting, ya, mereka sama-sama memberikan postingan terhadap masing-masing yang tadi, ya, dan memulai dengan podcast itu. Ini sama juga, ya. Rata-rata mereka mainnya di dunia online dan kerjasamanya rata-rata mereka sukanya ya, saling memposting kegiatan mereka masing-masing ya, sehingga ketika dua-duanya dapat ya, yang satu dapat, yang diposting juga akan dapat. Demikian juga ketika mereka memposting di tempat lain. Kesulitan saya. Ini sudah baik Bapak Ibu. Nah, ketentuan berkolaborasi bisnis Bapak Ibu, mungkin UKM terutama yang mikro belum sampai ke sini ya. Karena mereka rata-rata kerjasamanya dengan lisan ya. Ketentuan kolaborasi bisnis yang pertama, ketika Bapak Ibu harus masuk ke dalam masing-masing manajemen ya. Bagaimana sih pendekatannya? Ya. Mereka memulai dengan visi dan misi bersama. Jadi harus ada kesepakatan, kemufakatan seperti apa sih visi dan misi dari kerjasama tersebut. Ya. Memastikan harapan bisa tercapai dengan baik. Ya. Yang berikutnya mengidentifikasi keunggulan mitra dan keunggulan kita ya, untuk dipadukan sehingga mereka bisa tampil dengan penampilan yang bagus, ya, baik itu produknya maupun manajemen kerjasamanya. Nah,
salah satu motivasi mengapa kita harus berkolaborasi, bahwa yang satu sama yang lainnya saling melengkapi ya, kekurangan masing-masing. Inilah kenapa kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Ya. Bisa jadi yang menjadi kekurangan kita hari ini bisa tertutupi oleh kelebihan mitra kita atau sebaliknya, Bapak Ibu. Ini yang apa namanya menjadi kekuatan yang awalnya sebuah kelemahan ketika bergabung menjadi sebuah kekuatan. Yang berikutnya menetapkan tujuan individu dan perusahaan secara bersama-sama. Ya. Mungkin ini yang proses yang agak berat, Bapak Ibu. Ya. Ketika partner kita, mitra kita sudah malas berpikir, ya kita tidak akan pernah ketemu. Ya, tidak akan pernah ketemu. Tapi bukan berarti kita akan tertutup ya, karena masih banyak UKM-UKM yang justru lebih bagus. Artinya Pak, motivasinya lebih untuk maju lebih kuat. Ya, makanya di dalam proses apa mencari mitra atau partner, ya, jangan gerusa-gerusu, harus benar-benar diperhatikan, ya, diperhatikan betul. Ya, kalau memang sama-sama sudah tidak ketemu, jangan dipaksakan. Ya, mengatasi kekecewaan dari masing-masing. Ya, ini harus benar-benar ditentukan di awal, ya, atau perselisihan itu harus ditentukan di awal. Makanya harus sudah diatur ketika masing-masing pihak tidak berkenan apa yang harus dilakukan. Ya, semua sudah ada, semua akan bagus ya ketika di awal sudah diatur. Yang berikutnya menentukan peran kerja masing-masing. Ya, tidak hanya kerja tapi juga tanggung jawabnya seperti apa. Tidak harus bagi dua. Artinya misalnya nanti keuntungannya dibagi dua, tidak harus. Akan lebih adil ketika masing-masing kerjasama itu berdasarkan kontribusi yang diberikan kepada bisnis yang bersangkutan. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu, contoh kolaborasi bisnis ya. Mungkin saat ini yang sudah bagus ya Gojek dengan Bluebird ya, di mana mereka dulu saling bersaing. Saya tahu betul ya, di awal-awal mereka saling bersaing, mereka saling apa? Kalau saya naik taksi online itu harus di wilayah tertentu, ya. Karena apa? Di wilayah itu tidak boleh karena di situ ada taksi pangkalan, ya itu. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu, ya. Dan itu dari bersaing, dari saling apa namanya? Ya, kalau saya saling membunuh bisa jadi, ya, akan menjadi sebuah kolaborasi, ya, dan itu benar-benar terjadi. Ya, Bluebird ini merupakan model kerjasama antara Gojek dengan Bluebird, taksi Bluebird atau taksi pangkalan. Ya, ini yang pertama. Yang berikutnya Gojek dengan Telkomsel. Ya, ini salah satu kerjasama yang mungkin akan saling menghidupkan. Ya, Gojeknya bisa hidup, menguntungkan, Telkomselnya juga bisa menguntungkan. Ya, ketimbang Gojeknya bikin lembaga telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi juga akan berat. Ya, dengan kolaborasi, dengan kerjasama, mereka akan bisa saling menghidupkan. Ya, saya belum menemukan contoh yang dari UKM ini. Ya. Yang berikutnya Indomaret dengan perbankan, di situ di setiap Indomaret ada selalu ATM itu bukan sesuatu yang biasa kalau menurut saya, ya, luar biasa. Karena apa? Keduanya bisa tersupport di situ. Ya, belanja pakai bank lebih bagus, pakai ATM lebih bagus, Indomaretnya juga lebih mudah, ya, dan perbankannya juga akan mendapatkan keuntungan di situ. Ya, ini salah satu karena waktunya sudah hampir, Bapak Ibu. Ini salah satu kerjasama di Indonesia. Ya, mungkin di luar negeri juga cukup banyak. Ya, dan kolaborasi tidak harus di dalam operasional bisnis, tapi di dalam branding juga seperti itu, Bapak Ibu. Banyak antar pengusaha yang justru kerjasamanya
di dalam branding tentang branding masing-masing, sehingga ketika sebuah produk itu muncul, beberapa branding yang tergabung di dalam produk itu akan naik begitu cepat. Ya, salah satu contohnya ini Bapak Ibu, salah satu contohnya, ya. Mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu KFC itu seperti apa, ya. Dan sandal Bos ini seperti apa. Ya. Tapi ketika di dalam logonya sandal ini ada logonya KFC juga, ya. Dan ini kerjasama yang menurut saya cukup bagus, ya, saling mengangkat, ya, karena memang semua KFC-nya juga sudah dikenal, ya, yang sandal Bosnya ini juga sudah dikenal, cukup dikenal, ya. Dan ini mereka tidak hanya sekedar dua-duanya dikenal, tapi ketika mereka bergabung dalam sebuah produk ini, tentu akan lebih mudah, ya, untuk dikenal. Karena apa? Mereka sudah punya brand masing-masing. Ya, ini salah satu kerjasama kalau di luar negeri, Bapak Ibu. Saya sulit menemukan kalau kerjasama di dalam negeri kecuali franchise. Ya, franchise juga belum jelas juga kerjasamanya. Ya, tapi ini salah satu perusahaan besar yang mereka masih membutuhkan kolaborasi seperti ini. Ya, kolaborasi seperti ini. Yang berikutnya. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu, ya, kolaborasi Dunkin dengan apa sih hubungannya kalau kita melihat, ya, donat dengan sepatu, ya. Tapi ternyata ini mampu mendongkrak penjualan dari masing-masing yang bekerja sama, ya. Selain logo Dunkin yang ada di bungkuk di kotak sepatunya tersebut, di produknya juga ada, Bapak Ibu. Apa sih untungnya bagi perusahaan yang memproduksi sepatu? Ya, dia akan terangkat dengan logo dan filosofi bisnis yang ada di Dunkin ini, ya, bahwa ternyata orang akan lebih fokus, ya, ketika mereka memasang logonya orang lain. Ya, ini salah satu kerjasama di dalam branding, Bapak Ibu. Ya, branding, masing-masing branding. Ya. Dan dua-duanya sama-sama terangkat, ya, dengan adanya kerjasama ini. Ya, mungkin kita enggak kepikiran, ya, enggak kepikiran. Tapi coba Bapak Ibu mulai dengan kolaborasi yang kecil, ya, yang tetap saling menguntungkan tadi. Jangan sampai kolaborasi itu saling membunuh, ya, karena bukan kolaborasi kalau sampai membunuh. Ya, yang berikutnya ini Bapak Ibu, ya, ada salah satu produsen sepatu, ya, Converse ini pernah juga berkolaborasi dengan apa hubungannya antara Coca-Cola dengan sepatu ini, ya. Tapi dengan masuknya atau terpampangnya logo Coca-Cola di situ, orang sudah melihat bahwa ini bukan sepatu biasa. Artinya apa? Pabriknya bukan pabrik sepatu yang biasa, ya. Pasti dengan mengizinkan dipasang di sini Coca-Cola juga pasti akan terangkat juga, ya. Jadi sama-sama terangkat, sepatunya terangkat, Coca-Colanya juga terangkat, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu kolaborasi, ya. Kolaborasi yang cukup bagus, ya, karena mereka sudah terkenal. Nah, bagaimana dengan UKM, Bapak Ibu? Apakah sudah melakukan seperti ini? Ya, ini yang mungkin kita harus mengarah ke sini, ya. Bagaimana perusahaan besar terbantu oleh brand dari perusahaan besar yang lainnya. Ya, ini McDonald's sama Uniqlo, ya. Uniqlo ini kalau saya
ke supermarket ini lebih banyak ke pakaian, ya, ke pakaian. Tapi bagaimana mereka memasang logonya McDonald di situ? Ya, ini tujuannya kan apa? Bagi pembeli, calon pembeli yang suka McDonald pasti akan beli ini, ya, karena merasa gengsi. Gengsinya terangkat ketika mereka membeli kaos seperti ini. Ya, kenapa kok pakai logo orang lain? Kenapa kok enggak bikin sendiri saja? Ya. Ini untuk salah satu filosofinya, Bapak Ibu, agar penggemarnya McDonald ini lebih bangga dengan pakaian seperti ini. Dan ini nggak ada yang dirugikan, ya. Baik, dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu, ini pisah dengan Kitop, ya. Ini salah satu perusahaan sepatu bekerja sama dengan, ya, jadi sepatu yang di situ ada logo Pizza Hut-nya. Ya, ini kalau menurut saya sama-sama saling terangkat, Bapak Ibu. Orang akan bangga, bagi pencinta Pizza Hut, mereka akan bangga, ya, ketika dia memakai sepatu yang ada mereknya. Dan pabrik sepatu ini cukup mengerti, ya, bahwa tidak sedikit penggemar Pizza Hut ini, dan ketika mereknya terpampang di sepatu, mereka akan berlomba-lomba untuk membeli. Ini salah satu kerjasama di kelas atas, Bapak Ibu, di kelas mereka. Tapi bagaimana dengan UKM, ini yang menjadi pertanyaan, dan harapan kita bisa didiskusikan hari ini, ya, sehingga kita paham betul, ya, paham betul bahwa bisnis itu memang tidak bisa sendirian, ya, seperti yang sering dilakukan UKM saat ini. Ya. Tinggal bagaimana mencari kelebihan dari kedua perusahaan tersebut atau kedua UKM tersebut. Saya kira itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, ya, bahwa ternyata bisnis itu nggak seperti yang kita alami selama ini. Ya, kita kadang-kadang melakukan, tapi kita tidak tahu tujuannya untuk apa. Ya, nah, mudah-mudahan kita bisa terbuka, ya, sehingga kita bisa selalu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, UKM-UKM lain yang memiliki kelebihan. Dua kekuatan jika digabung akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya kira itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita bisa langsung tanya jawab. Ya. Tanya, Pak. Silakan, kita mulai untuk tanya diskusi, untuk sesi diskusi, Bapak Ibu. Saya mau tanya, Pak Ruli. Bu siapa ini? Bu Eva. Bu? Eva, Pak. Oh, Bu Eva. Oke, monggo Bu Eva. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ruli? Ya, monggo. Waalaikumsalam, baik Ibu. Iya, jadi ini saya mau tanya Pak. Kebetulan saya memang berkolaborasi dengan 2 klinik kecantikan, yang satu ada di Tangerang, yang satu ada di Bali. Jadi ini pertanyaannya bukan tentang kolaborasinya, tapi pertanyaannya tentang bagaimana caranya kita membuat proposal untuk investor, supaya investor itu tadi tertarik invest ke bisnis kita. Jujur saja ini sudah mau saya kembangkan untuk tahun depan, cuma saya masih ada kendala di permodalan kayak gitu, Pak Ruli. Mungkin Pak Ruli bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, Bu Eva. Saya langsung jawab, Bapak Ibu, ya. Langkah yang tepat, Bu Eva, ketika Ibu modal terbatas, ya, maka lebih banyak berpartner dengan yang lain. Modelnya seperti franchise, Bapak Ibu. Jadi ada sharing modal dari kawan-kawan yang tertarik untuk mengembangkan bisnis itu. Ya, nah, untuk membuat ini materi proposal sudah lewat, Bu Eva. Yang penting begini, Bu, untuk membuat proposal, ya, memang harus benar-benar yang memiliki kemampuan. Ya.
Karena bagaimanapun orang akan melihatnya dari proposal tersebut. Jadi proposal tersebut dalam tanda kutip tidak bohong, tapi dapat memberikan pemahaman. Termasuk dengan proposal tersebut orang akan lebih sudah tahu prospeknya. Ya. Tapi sing dionek itu tak benar nyata. Itu Bu Eva. Jadi proposal bisnis itu memang sebaiknya dibuat oleh kawan-kawan yang profesional, ya. Tapi idenya dari Ibu, ya. Udah saya botol. Bu Ririn, mohon maaf Bu Ririn, dimatikan mic-nya. Ya, jadi Bu Eva, di dalam proposal itu tujuannya memang orang akan melihat ya prospek dari bisnis Bu Eva sendiri seperti apa. Ya, itu yang penting. Dengan catatan agar orang lain bisa masuk ke bisnis tersebut. Ya, itu. Jadi buatlah proposal yang bagus Bu Eva. Ya. Terutama tentang prospek bisnisnya. Nanti Bu Eva saya kasih contoh ya, bisa WA saya kasih contoh bagaimana proposal-proposal dari beberapa kawan-kawan franchise terutama ya, itu bagaimana ya kita membuat proposalnya sehingga mereka bisa dapat dengan proposal itu nggak perlu proposal Ibu, dengan brosur ya, brosur itu sudah cukup paham seperti apa bisnis yang seperti itu. Maaf Bu Eva, ini Bu Eva lebih ke kerjasama atau ke seperti franchise Ibu? Atau ke kerjasama biasa, beli branding aja? Ya. Ini rencananya mau ini Pak beli kerjasama kayak gitu. Jadi misalnya kayak produknya si klinik lain, misal RH atau Natasha nanti masuk ke tempat saya kayak gitu. Oh gitu, ya. Sudah dapat izin Bu ya dari mereka? Ini masih belum Pak Ruli, masih rencana seperti itu. Nah, jadi tolong Ibu sebelum melangkah lebih jauh dibahas itu mulai dipikirkan ya, harus ada kerjasama, jangan sampai setelah berjalan ya ada sengketa, ada perselisihan, ini yang menjadi tidak bagus ya. Ibu juga rugi dan yang lain juga rugi ya. Jadi yang seperti ini pisahan dengan Pitop ini terus yang lain-lain ini sudah ada kerjasama Bu, pasti ada kerjasama ya, pasti ada. Nah di level kecil pun juga seperti itu ya, jangan sampai kasus hukum menjadi penghalang nantinya ya Bu Eva. Saya belum tahu Bu Eva dengan nanti hubungannya dengan perusahaan besarnya. Terus Bu Eva juga dengan partnernya. Jadi memang ada beberapa proses kerjasama yang harus diatur, Bu. Gitu, Bu. Saya kira Bu Eva. Sudah terjawab, Bu Eva ya? Iya, Pak Ruli. Iya. Ya, kalau ada yang belum jelas mungkin bisa WA saya, Ibu. Ya. Oh iya, iya Pak. Nah. Assalamualaikum Pak Ruli, mau tanya. Waalaikumsalam, ini siapa ini kok nggak muncul di layar ini? Imam Pak. Oh Pak Imam, monggo. Waduh ini. Iya. Belum sempat ke sana Pak Imam. Iya, alhamdulillah, ya saya doakan. Iya Pak, untuk kolaborasi ini sangat menginspirasi sekali bagi saya dan alhamdulillah ini sudah mulai saya lakukan. Saya UKM kecil-kecil yang di sebelah-sebelah saya bukan jadi kompetitor tapi jadi kawan. Untuk yang tadi pernyataan Pak Ruli yang terakhir itu UKM itu belum bisa seperti kayak Coca-Cola sama ini. Mungkin saya bisa Pak ya, istilahnya unek-unek ya kasarannya. Mungkin butuh regulator yang untuk bisa mengkolaborasi semuanya. Misalkan kalau saya ini situ budek di mana bisa hadir di beberapa tempat-tempat UKM yang lainnya
sharing profitnya bagaimana, mungkin BDC Klinik UKM Jawa Timur ini bisa memfasilitasi di situ, Pak. Mungkin di situ. Mungkin kalau tidak ada yang mengawali, kita pertama memang kita dengan UKM yang satu dengannya kan masih belum kenal, Pak. Mungkin adanya misalnya Pak Ruli, DBC ini mungkin bisa menjadi moderatornya. Nah, ini mungkin itu dari saya, Pak. Mungkin saya mohon inspirasinya lagi. Dari saya sekian dulu, Pak. Iya, Pak Imam. Terima kasih, Pak Imam. Harapan saya seperti itu, Pak. Kita kadang-kadang sering kita melakukan kumpul-kumpul di hotel ya, dengan dibiayai oleh negara ataupun dinas-dinas tertentu. Kita tidak pernah memanfaatkan itu untuk melakukan pencarian mitra, ya, pencarian mitra. Yang sering kita lakukan, padahal sebetulnya itu sangat memungkinkan, Pak, untuk melakukan itu, ya, untuk melakukan itu. Dan memang tidak ada yang memfasilitasi. Ya, kalau saya lihat beberapa training di hotel itu nggak ada yang memfasilitasi bahwa harusnya pelatihan yang biaya segitu banyaknya ya tidak hanya sekedar mendengarkan pelatihan, ya, tapi harus ada bagaimana menciptakan kolaborasi ini, ya. Tapi saya melihat belum ada yang seperti itu, ya, sehingga UKM pun ya sudah satu sama lain ya sudah diam-diaman aja, ya. Harapan saya memang seperti itu, Pak. Harapan saya memang UKM, ya, baik UKM maupun penyelenggara itu harus mampu memaksimalkan biaya yang dikeluarkan itu. Ya, kalau pas saya di situ, saya selalu Pak Imam selalu bikin acara. Ya, kalau pas saya di situ, tapi kan tidak semuanya saya harus di situ. Tapi kalau pas saya di situ, saya mesti bikin acara. Ya, acara dengan UKM-UKM. Ya, entah seperti tadi bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita melakukan sesuatu yang melibatkan banyak UKM, ya. Saya mesti, tapi kan tidak selamanya saya di situ, gitu. Sehingga kadang-kadang beberapa pelatihan yang mengumpulkan banyak orang yang dulu-dulu, Pak, ya, sebelum pandemi itu ya hanya hanya ngumpul-ngumpul, setelah itu pulang sudah selesai. Ya, padahal sangat besar manfaatnya ketika kita dimediasi melakukan kolaborasi ini, ya, kolaborasi ini. Karena ketika kita memiliki banyak kelemahan, kita tidak bisa tampil sendiri. Tapi oleh karena itu kita butuh yang saling menguatkan. Bahkan dari kolaborasi ini pun dengan sesuatu yang baru nggak masalah. Ya, yang penting dua sumber daya yang kita miliki itu bisa bisa mewarnai, ya, bisnis produk-produk yang lain, ya, yang baru dari kita. Itu. Saya kira itu Pak Imam. Ya, mudah-mudahan kalau di BDC kita siap, Pak, memfasilitasi. Ya, kita terbuka untuk siapa saja, ya, kita terbuka untuk siapa saja. Tapi ya terjadi kendala-kendala banyak di tempat kita, Pak. Karena tidak semua acara-acara itu kita ada. Ya, tapi insya Allah dengan banyak UKM yang menjadi binaan BDC, ya, kita tinggal bisa mengkolaborasikan. Oh, ini kekuatannya di sini. Oh, ini sebaiknya bisa berpartner dengan ini, ya, untuk menciptakan pasar baru yang lebih bagus. Saya kira itu Pak Imam. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Saya mungkin untuk next ke depan kalau bisa tatap muka. Ini yang tadi dari Pak Ruli itu, kalau mesti acara Pak Ruli mesti dikolaborasi, itu yang kami tunggu di situ, Pak. Memang seringkali kami hadir itu ya selesai kita mohon maaf bukan berarti kita mengecilkan ini ya. Kita itu udah pulang itu cuma dapat sertifikat, setelah itu kita banggakan gitu aja. Cuman kadang-kadang kita yang kita harapkan dari momen tatap muka di BC ini, kita ini ada sesuatu yang baru. Kalau branding kita ini dikenalkan yang lain, terus dikolaborasikan, difasilitasi dari
Ya, klinik ini saya kira itu sangat luar biasa, Pak. Mungkin dari situ dari saya mohon arahan dan bimbingannya Pak Ruli. Matur suwun atas jawabannya, Pak. Kami perhatikan Pak Imam, mudah-mudahan bisa lebih berperan ke depannya ya. Siap. Memfasilitasi kawan-kawan. Tidak hanya di dalam bagaimana pelatihan memberi ilmu, tapi bagaimana mengkolaborasikan masing-masing itu. Saya kira itu Pak Imam. Ada yang lain, Ibu? Ya, silakan Bu Ami. Bu Ami Astuti. Baik, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Jadi saya juga mengulangi bahwa UKM itu tidak seperti yang kita bayangkan Bapak Ibu. Ya, yang hanya selesai bikin jual terus apa namanya, ya sudah nggak mikir lagi, yang penting bikin jual gitu aja ya. Masih banyak pekerjaan UKM yang memang harus kita lakukan ya, dan kita kenalkan kepada UKM ya. Karena apa, cukup banyak UKM kita yang saat ini terdampak ya karena mereka belum pernah kita bekali dengan bagaimana sih membuat bisnis itu akan selalu eksis ya. Sekalipun harus berubah bisnis. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Ruli. Ya, siapa ini? Ibu? Saya Bu Tuti, Pak Ruli. Oh, Bu Tuti, monggo Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Bisa catat Bu Tuti. Sebentar ya Pak Ruli, saya agak bingung ini ngoperasikannya. Oh nje, mohon maaf ini udah tua jadi gaptek ini Pak Ruli. Ya Bu, nggak apa-apa. Selamat berjuang. Gimana Bu? Saya salah satu binaan Pak Ruli, masih ingat saya kan? Oh iya Bu, ingat Bu, ingat. Terima kasih atas semua. Cuman ini pandemi Pak Ruli. Jadi bisnis frozen ayam saya mandek jerek mulai setahun yang lalu Pak. Karena hotel tutup, restoran banyak yang ini kan. Nah ini saya mencoba untuk mengubah bisnis saya jadi nggak tangani sendiri. Saya mau memanfaatkan teman-teman muda saya yang sudah ahli medsos, yang mereka bisa familiar di IG, YouTube, Facebook. Nah, pertanyaan saya Pak Ruli, yang kolaborasi tadi ya. Kalau saya ini kan rencana mau produksi minuman kekinian yang ala anak muda itu. Nah, itu sebaiknya kolaborasi dengan siapa? Satu itu, yang kedua, tadi proposalnya saya juga belum ngikutin yang kelas-kelas kemarin ya Pak Ruli ya. Nanti mohon bagaimana proposalnya ini. Terus yang ketiga, kalau anak muda ini kan sudah batasnya sudah canggih ya Pak Ruli. Makanya saya mencoba untuk memanage. Nah, cara memanage anak-anak muda ini ada Kak? Cara manajemen yang bagaimana? Nah ini kan saya belum pernah mengalami harus kerja memperdayakan orang banyak. Nah, ini saya perlu ilmu untuk memanajemeni SDM bagaimana, Pak Ruli? Iya, Bu. Sudah Bu Tuti ya? Ya. Demikian, saya terima kasih Pak Ruli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Untuk kolaborasi, Bu, memang jika Ibu mampu, silakan berjalan, Ibu. Karena memang harus butuh komandan, butuh butuh komando-komando yang memang harus diperhatikan. Nah, ketika Ibu bisa berjalan sendiri, silakan ya. Tapi ketika Ibu kesulitan karena Ibu juga masih merasa perlu ilmu yang lain untuk menjalin itu, Ibu silakan datang ke saya, Ibu, di BDC. Ya, kalau pas Ibu ada di rute ke Malang, karena saya di BDC juga tidak tiap hari, ya. Saya di BDC sementara ini tiap hari Selasa, Ibu. Ya. Tapi kalau misalnya Ibu ada rute ke Malang, silakan di Pandaan, di Taman Dayu, kita bisa sharing-sharing seperti yang lainnya. Ya. Karena apa? Justru mulai inilah kita harus benar-benar
lengkap segala sesuatunya. Karena ketika kita mulai ada sesuatu yang tidak lengkap, Bapak Ibu, ada sesuatu yang kurang, maka akan berdampak saat kita akan mulai. Ya, semuanya jadi bingung, semuanya jadi tidak jelas, ya. Dan semuanya akhirnya jadi tidak berkomitmen. Ya. Padahal harapan kita mereka komitmen, mereka sudah jelas alangkahnya kita mau kemana. Nah, kalau memang selama ini saya cukup banyak membantu kawan-kawan, terutama yang klaster-klaster itu, Ibu. Jadi bagaimana membuat aturan untuk mereka yang disepakati bersama. Ya, jadi sebaiknya aturan tidak hanya menguntungkan pihak ibu. Jadi aturan-aturan itu harus bisa mengangkat dan menguntungkan pihak-pihak yang ada. Ya, semuanya harus terlayani dengan baik, Ibu. Ya, oleh karena itu desain proposal, desain kerjasamanya menjadi sangat penting. Ya, kalau Ibu belum bisa menjadikan itu, bisa diajak atau bisa online, Bu, bisa rapat seperti ini, kita hanya terbatas antara kita aja. Ya, nanti saya akan pandu, ya, saya akan bantu bagaimana semua bisa menyepakati aturan itu. Ya, aturannya tidak harus baik, Ibu, belum tentu baik, tapi ketika tidak disepakati, ya, lebih baik aturannya baik tapi disepakati, ya, dipahami oleh masing-masing dan jelas tanggung jawabnya. Soal proposal, Ibu, banyak contohnya, ya. Ibu bisa download, ya. Saya juga sering belajarnya dari download dari beberapa perusahaan besar, kerjasamanya seperti apa, itu banyak, Ibu, nggak perlu ke saya juga nggak apa-apa. Jadi tinggal Ibu download, Ibu pelajari, Ibu sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat Ibu. Ya, saya kira itu Bu Tuti, ya. Ya, memang butuh fasilitator, Bu, butuh pendamping, butuh penengah, ya. Dan kami di BDC siap untuk membantu Bu Tuti. Iya, baik. Ya. Baik. Mohon maaf Pak Ruli, kalau di BDC sebelah Depak itu Pak Ruli adanya hari apa? Di belakang, Bu. Saya hari Selasa, Bu, sementara ini. Oh, iya. Nah, sementara hari Selasa. Di luar itu nggak apa-apa, Ibu. Nggak harus nunggu, bisa telepon, bisa apa namanya, bisa kontak saya juga nggak apa-apa. Dan di kita banyak, Ibu, nggak cuma saya. Di BDC ada beberapa, ya. Nah, itu ada yang kawan-kawan yang pakarnya di kemasan, di pemasaran, juga di bisnis online. Kami bisa mensupport Ibu, ya, mensupport UKM di Jawa Timur. Ya, saya kira itu, Bu Tuti. Mudah-mudahan Ibu bisa kontak saya lebih lanjut. Baik. Baik, ada yang lain? Bapak Ibu, kira-kira UKM kita sampai enggak kepikiran, ya, dengan beberapa kolaborasi dari perusahaan-perusahaan yang besar, ya. Mereka sudah punya nama dan mereka saling mensupport, ya, saling mengangkat produknya masing-masing, ya, walaupun hanya sebatas merek, ya, walaupun hanya sebatas merek, ya. Tapi yang sering terjadi di UKM, Bapak Ibu, saya melihat beberapa sepatu di mana di Pasuruan itu, mohon maaf, ya, ada yang mereknya sudah pakai merek-merek yang sudah terkenal itu. Ya. Pertanyaan saya, apakah sudah ada kerjasama, ya, kerjasama antara merek brandnya dengan para pelaku-pelaku UKM sepatu ini? Ya, karena kalau tidak, Bapak Ibu, ke depan kita tidak akan bisa bergerak maju, ya, ketika produk kita masih ilegal. Ya. Sebaiknya memang harus dikomunikasikan. Ya, saya lihat ini Pak Taufik, kawan-kawan dari pendamping Pasuruan itu cukup banyak, Pak Taufik, sepatu-sepatu yang tembakan, ya. Nah, itu bukan sesuatu kreativitas yang bagus, ya. Iya Pak, iya benar. Apa istilahnya? Kami juga menelusuri kemarin Pak, pas waktu kena mabes itu
ternyata banyak yang emang yang yang diincer itu emang brand-brand yang lebih tenar, terutama semacam Donatello atau semacamnya seperti itu, Pak. Iya. Itu. Jadi, Ya mungkin bisa jadi Pak Taufik langkahnya ya. Saya melihat ini sudah puluhan tahun ini sejak saya masih belajar membina UKM sampai saat ini sepertinya nggak ada penanganan ya. Yang terjadi sering penangkapan, tapi penanganan bagaimana mengedukasi itu saya melihat belum ada ya. Bahkan kejadian Pak Taufik hanya beberapa bulan yang lalu karena dinilai bahwa itu menembak atau menjiplak merek yang sudah terkenal. Ya. Iya. Karena itu nggak ada pilihan bagi UKM. Ya. Karena kalau dia tidak seperti itu, nggak laku. Nah, sebaiknya ada pihak yang, terutama pemerintah daerah, itu yang memfasilitasi ini. Ya. Justru bekerja sama akan lebih bagus, ya. Tapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari masing-masing. Iya, benar. Ini juga teman-teman dari ini Pak, dari teman-teman kafe atau teman-teman barista. Ini mau mengangkat petani-petani lokal. Soalnya petani lokal kopi ini pasang surutnya ini terlalu anjlok, Pak, segi harga. Makanya dari teman-teman barista ini mau Pak, mau kolaborasi, paling tidak semacam ini Pak, sempat UKM kami kan ada kerjasama dengan Puslit Jember. Nah, kami mencoba belajar ke mereka Puslit Jember, ternyata masih Pak, masih belum menemukan ya tadi sempat di lokal itu apa ya kira-kira ya Bran. Mungkin Pak, tadi sempat sudah disinggung sama Pak Imam sama teman-teman yang sudah bertanya Bu Tutik juga istilahnya membangun kolaborasi biar nggak ada kekecewaan atau kegelisahan atau semacamnya, biar sama-sama berpikiran untuk maju. Istilahnya gimana ya? Bentuk kerjasamanya masalah profit itu Pak ya. Cuma kita tadi sempat kata mau bertanya, sudah ditanyakan sama teman-teman. Nanti kira-kira Bapak di Taman Dayu atau kita silaturahmi ke BDC, soalnya kita mau ke Kayon untuk Kemenham, ambil sertifikat Kemenham. Itu Pak, merek sama yang manual, yang pribadi kemarin tahun kemarin. Ya Pak Taufik, sudah saya tangkap Pak Taufik. Memang kadang-kadang begini Pak, Bapak Ibu, ya kendala dari UKM kita memang pemahaman dari program-program kerjasama itu ya, sehingga ada yang sebetulnya dia sudah untung brandnya naik ya, tapi dia juga minta untung di pembagian keuangannya juga tinggi ya, padahal sebetulnya dia masuk ke kelompok itu dia sudah brand produknya sudah tinggi, harusnya dia tidak perlu melihat uangnya ya. Nah, ketika kawan-kawan di level UKM ini ya susah sekali untuk saling memahami itu, dan dibutuhkan memang pendamping yang mampu menjembatani mereka itu ya. Kolaborasi itu selama ini jarang terjadi karena Pak, kita tidak memiliki pendamping yang cukup jumlahnya untuk memfasilitasi UKM. Ya, sehingga UKM kita lebih ke individual ya, satu sama lain. Nah, anehnya kadang-kadang justru saling membunuh satu sama lain. Iya. Yang sering terjadi saya lihat di situ. Ya, karena memang kita kekurangan pendamping yang mampu memfasilitasi ini. Ya, kalau memang Bapak Pak Taufik punya, silakan temui saya ya, atau temui pendamping kawan-kawan pendamping di BDC, atau saya di Pandaan, tidak masalah.
Ya, siap. tidak masalah. Nggak ada biaya, Pak. Nggak ada biaya. Siap, Pak. Biasanya kan di awal kadang-kadang kan pasti mikir biayanya, nggak ada biaya. Ya, silakan. Iya. Ya, siap. Pasti siap, akan Pak. disupport. Siap. Karena Makasih, ini selama ini menjadi kendala UKM, Pak, untuk bergabung. Untuk apa? Saling berkolaborasi. Ya. Pasti Ya, kalau sudah berkolaborasi cenderung mengingkari. Tidak mematuhi kesepakatan. Ini yang sering terjadi. Ya, jadi memang tidak hanya mental usahanya yang dibentuk, ya, tapi mindset berkolaborasinya ini juga perlu dipahamkan. Ya. Saya kira itu Pak Taufik, mudah-mudahan bisa terlaksana Pak. Ya, amin. UKM-nya bisa di Taman Dayu. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Taufik, waalaikumsalam. Ada yang lain Bapak Ibu? Siapa ini yang lagi mau masuk? Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, ya, dan menambah pengetahuan kita masing-masing, ya, karena semua kita belajar, ya, saling mengisi, saling support. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri, ya. Semua butuh support dari kawan-kawan yang lain. Jadi sudah tidak zamannya Bapak Ibu kita itu melakukan semua sendiri. Apalagi kita saling menyakiti, bahkan kalau di bisnis juga saling membunuh, ya. Ya. Kalau kita pada materi kemarin, kita bagaimana belajar Blue Ocean, ya, di mana bisnis kita sendirian, tidak ada pesaing, tapi kita harus kerja keras menemukan value-nya. Ya. Nah, betul. Saya yakin semua UKM bisa melakukan itu. Ya, tidak harus berdarah-darah. Ya, karena saya melihat banyak UKM yang tidak, tapi sering pakai jalan pintas. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ruli, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses Pak. Matur suwun ilmunya. Bu Yohana, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai, Pak. Terima kasih materinya Pak Ruli, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya bisa dilanjut konsultasi via WA group yang telah kami buatkan. Baik, sekian pelatihan ini. Jika ada salah atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak.